Shalom Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa silakan berjabat tangan. Saudara-saudara yang berada di rumah, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kisah sebelum terjadinya air bah, sebelum tokoh Nuh muncul. Walaupun di bacaan kita ayat yang ke-8, nama Nuh juga sudah muncul pada bacaan kita. Saya mau berbagi, tolong lihat ayat yang ke-6, ini menarik perhatian saya untuk mengajak saudara meneropong firman Tuhan ini dimulai dari ayat yang ke-6. Saya bacakanlah ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tolong garis bawahi kata menyesal, lalu tolong garis bawahi kata memilukan hatinya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menyesal? Lalu mengapa kemudian dan apa sebabnya sampai kemudian hati Tuhan begitu pilu? Barangkali sakit hati pengertian pilu ini, atau sesuatu yang sangat tidak bisa diterima dari kenyataan yang dihadapi. Nah saudara, saya mau berbagi kepada saudara tentang runtut kisah dosa yang terjadi di dunia mulai dari Adam dan Hawa hingga tiba di teks ini. Saya tertarik Bapak Ibu dan menemukan hal yang luar biasa. Kalau kita jawab mengapa Tuhan menyesal, lalu mengapa sampai Tuhan sakit hati atau pilu hatinya, jawabannya cuma dosa. Tapi tahukah saudara, ketika saudara membaca kitab Kejadian hingga pasal 1 hingga ayat yang ke-6, itu peristiwa walaupun cuma 6 pasal, jaraknya sangat panjang. Bagaimana jarak panjangnya itu? Mari kita periksa satu-satu. Paling tidak tolong buka pasal 5 ayat 1 sampai 32. Pasal 5 ayat 1 sampai 32, kita akan mendapatkan silsilah keturunan Adam sampai ke Nuh. Ada banyak Bapak Ibu, dan mari saya ajak Bapak Ibu untuk lihat. Adam itu 930 tahun, Set 912 tahun, Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, Mahalael 895 tahun, Yored 962 tahun, Henok 365 tahun, Metusala 969 tahun usia terpanjang. Lalu Lamek 777 tahun. Terakhir Nuh 950 tahun, pasal 9 ayat 29. Tahukah Bapak Ibu, jarak antara Adam sampai Nuh, saya mendapatkan angka yang menarik, 8.575 tahun. Saya ulangi, 8.575 tahun. Ketika saudara baca Kejadian pasal 1 hingga Kejadian pasal yang ke-6, pendek itu, tapi runtut sejarahnya itu kurang lebih terjadi di kurun waktu 8.575 tahun, atau mari kita bulatkan saja kurang lebih 85 abad. Rentang waktu antara Adam sampai dengan Nuh di ayat yang ke-8 yang kita baca. Kenapa saya mau giring Bapak Ibu di situ? Karena menarik. Ketika saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 6, saudara akan menemukan istilah dosa hanya muncul pada peristiwa Adam dan Hawa jatuh, lalu kemudian pada peristiwa Kain dan Habil. Saya ulangi, istilah dosa yang jadi proyeksi titik fokus Alkitab menyoroti kitab Kejadian itu muncul di peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian peristiwa Kain dan Habil. Menariknya, setelah itu Alkitab tidak peduli lagi dan tidak mencoba meruntut dan menyebut istilah dosa, seakan memberi sinyalemen yang cukup kuat. Tidak ada peristiwa yang cukup hebat terjadi karena warna dosa. Saya ulangi, saya menduga bahwa dari pasal 1 hingga pasal 6 sesudah Kain dan Habil tidak ada peristiwa yang sangat menyolok, yang terkategori sebagai dosa yang dahsyat dan hebat, sehingga tidak perlu mencatat kisah itu dan tidak ada dalam Alkitab. Kenapa saya berani bilang begitu dan mau bawa kemana alam pikiran saudara ketika mendengarkan renungan ini? Maka bolehkah saya simpulkan seperti ini, bahwa peristiwa dosa besar tercatat di peristiwa Adam dan Hawa, lalu muncul ulang di pasal 6, baru muncul ulang istilah dosa ini di pasal 6.
seakan mau menyetarakan peristiwa dahsyat dan menghebohkan di peristiwa Adam dan Hawa termasuk Kain dan Habel. Kategori besar di peristiwa itu setara besarnya dengan ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Saudara tangkap bahwa ternyata peristiwa yang pertama dulu itu terulang di sini, sampai harus menjadi perhatian untuk dicatat dalam kitab Kejadian. Begitu maksud saya. Jadi, oh berarti apakah aman-aman saja, kita nggak tahu. Kalaupun berdosa, iya berdosa. Tapi dahsyatnya dosa itu muncul lagi ayat 6, memberi indikasi memang ada sesuatu yang besar yang terjadi setara dengan perbuatan Adam dan Hawa. Apa itu? Pemberontakan kepada Allah. Saya simpulkan catatan pertama, yang terjadi di pasal 6 setara dengan peristiwa Adam dan Hawa. Apa itu? Memberontak. Mereka mulai memberontak. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana sampai dosa itu terjadi? Bagaimana sampai peristiwa kesalahan ini muncul? Saya menemukan beberapa hal penting yang barangkali dapat saudara gali. Tolong lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah begitu, ada kalimat gini, ada begitu banyak anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, sehingga menarik keinginan hati anak-anak Allah untuk tergoda kawin dengan mereka. Jadi dimulai dengan kalimat menarik ini, anak-anak manusia perempuan yang cantik-cantik kawin dengan anak-anak Allah. Kita cari tahu apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Para penafsir ada yang mengatakan bahwa sangat mungkin itu merujuk kepada Set dan anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan. Toh Set itu kan hidup dalam ketaatan, terkategori sebagai anak-anak Allah. Kalau memang itu Set punya keturunan, kenapa Alkitab tidak langsung tulis aja keturunan Set? Makanya saya menolak tafsiran ini. Ada juga tafsiran yang lain yang mengatakan kemungkinan besar adalah malaikat. Jadi anak-anak Allah yang dimaksud adalah malaikat. Saya mengatakan kepada saudara, kalau memang itu malaikat, harusnya ditulis malaikat. Tapi catatan untuk saudara, istilah malaikat baru muncul di peristiwa Abraham. Jadi kalau andai kata itu malaikat akan muncul malaka, itu sudah muncul di situ. Tapi enggak, dia menulis anak-anak Allah. Jadi kita buntu untuk cari tahu apa sebenarnya dimaksud dengan anak-anak Allah. Kalau saudara menarik lebih jauh teks ini, saya punya beberapa catatan Bapak Ibu. Sangat mungkin yang kita simpulkan, mungkin yang dimaksud oleh anak-anak Allah itu adalah makhluk-makhluk ilahi. Entahlah mereka yang di surga sana atau apa saja, pokoknya makhluk-makhluk ilahi yang datang. Apalagi ditambah dengan hal menarik, bahwa ternyata peristiwa kawin-mawin itu menghasilkan, ini menarik nih, para raksasa. Dan coba lihat ayat yang keempat, mereka yang sangat tangguh, gagah perkasa di zaman purbakala. Mudah-mudahan saudara tangkap, bisa jadi yang lahir dari perjumpaan antara makhluk ilahi, kira-kira begitu, susah mau disebutkan dengan anak-anak Allah ini apa, dengan manusia, lahirlah para raksasa, mereka yang gagah perkasa. Tolong lihat ayat 4, catatannya menarik, yang merupakan manusia zaman purbakala, pada zaman purbakala ini. Jadi tidak heran saya kira kalau kemudian Nuh bisa membangun bahtera yang besar. Ini dugaan cukup kuat kan. Tidak heran kalau kemudian hanya kelompok orang itu bisa membangun bahtera, atau kemudian mengorganisir binatang-binatang yang luar biasa dan seterusnya. Saya kira kecakapan, ketangguhan, keperkasaan, ukuran bodi tubuh juga yang besar barangkali ada di situ. Saudara tangkap kenapa saya mau giring itu? Karena dari segi power, mungkin setengah dewa, kita nggak tahu, jangan sampai tafsirannya asal. Tapi yang saya mau katakan, melebihi, saya ulangi, melebihi kekuatannya dari manusia biasa, dan merasa superior dan mampu, dan barangkali mulai melirik ke atas sana dan berkerumun untuk buat keputusan. Kita memberontak kepada Allah. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ketika muncul ayat yang keempat dan kelima, kecenderungan berbuat jahat,
bisa disimpulkan sebagai pemberontakan pada kehendak-kehendak Allah. Mengapa? Seakan mampu menandingi Allah. Dan saudara teringat pada dosa pertama, jika kau makan buah itu, kata iblis, engkau akan seperti Allah. Jadi pemberontakan seakan mau menandingi Allah. Saya sudah menjawab, maka Tuhan kemudian menyesal. Ini catatan kedua. Ketiga, Bapak Ibu, efeknya apa? Aduh, mengejutkan ayat yang ketujuh ya. Ketika Tuhan menyesal menciptakan manusia, ketika manusia sengaja membuat hatinya pilu, wow, tolong lihat ayat yang ketujuh, apa yang Tuhan buat. Maka aku akan memusnahkan manusia dan seisi dunia ini, termasuk hewan. Dan kalau saudara baca peristiwa lanjut, termasuk tumbuh-tumbuhan. Seakan bilang begini, manusia berdosa, alam hancur. Siapakah, pemazmur bilang begini, siapakah yang mampu berhadapan dengan murkamu? Ngeri Bapak Ibu. Ayat 7 menggambarkan sesuatu yang dahsyat. Kalau Tuhan sampai menyesal, Tuhan sampai sakit hati, ini bukan dosa biasa. Ada sesuatu yang besar yang dibuat oleh manusia pada zaman Nuh pada saat itu, sehingga harus dimusnahkan, totalitas musnah. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana murka Tuhan, dan tidak bisa membayangkan penyebab murka itu sedahsyat apa dosanya. Pasti banget dosanya itu, sampai Tuhan menyesal untuk menciptakan. Terakhir, dapat kabar baik di ayat yang ke-8. Tetapi, coba lihat ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh seorang dibanding yang lain. Saudara tangkap apa maksudnya? Dia berani tampil beda berarti. Satu orang saja dan keluarganya yang Tuhan pandang layak untuk tidak meneguk murkaku dan diselamatkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Cari tahu Bapak Ibu, kenapa Nuh aman? Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Lihat ayat 9 yang kita tidak baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Benar dan tidak bercela. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena dia benar dan tidak bercela. Saya mau katakan aplikasi yang pertama. Kegeraman Allah surut, murka Allah berhenti, dan tertuju pada satu rumah, dan melihat satu kepala keluarga, dan dia mulai bilang, ini bagus ini orang. Oh, Nuh namanya. Memang dia benar dan tidak bercela. Bapak Ibu, hal ini sangat penting sebagai aplikasi yang pertama. Untuk bisa menikmati kasih karunia Allah, meredakan amarah dan murka Allah, pribadi itu harus benar dan tidak bercela. Dan saudara berkata, bagaimana mungkin kita penuh dengan tantangan, kita penuh dengan godaan, bagaimana mungkin untuk tidak bercela, bagaimana mungkin untuk tidak bercacat. Waktu penghulu malaikat yang bernama Lucifer memberontak kepada Allah, yang Tuhan buat adalah membuangnya. Nggak ada kau di sorga, dibuang Bapak Ibu. Tetapi ketika saudara melihat kisah Yohanes 3 ayat 16, kita terkejut. Peristiwa ini berlawanan dengan Kejadian pasal 6. Ketika manusia memberontak, Tuhan nggak buang, tapi Tuhan cari untuk menyelamatkan. Saya sengaja perhadapkan ini kepada Bapak Ibu, bahwa tidak ada satu orang pun saudara yang bisa menyelamatkan diri dari murka Allah dengan kategori hidup sebenar-benarnya dan tidak bercela. Kecenderungan hati saya dan saudara tetap sama, kata Paulus, yaitu berbuat dosa. Maka yang kita butuhkan adalah
kasih karunia Allah. Manusia memberontak, Tuhan cari, Yesus Kristus diutus untuk menyelamatkan. Itu disebut dengan sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Maka catatan penting yang pertama saya mau katakan kepada saudara, ini sangat penting. Mentalitas apa yang saudara mau bangun saat ini? Apakah pribadi yang memberontak atau pribadi yang angkat syukur? Karena rupanya harusnya aku dilempar, harusnya aku dibuang seperti orang-orang raksasa yang dimusnahkan oleh Tuhan di zaman Nuh. Tapi ternyata tidak, melalui Yesus Kristus aku diselamatkan. Maka apa yang harus saudara buat? Mentalitas yang bagaimana? Pemberontakkah atau orang-orang yang bersyukur karena mendapatkan kasih karunia? Keputusan di tangan saudara. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, adalah satu anugerah bahwa engkau dan aku sudah diselamatkan. Janganlah memberontak. Hiduplah dalam ketaatan seperti Nuh yang berani tampil beda di semua warna yang luar biasa. Kenapa dia mendapatkan hak istimewa untuk kemudian tidak meneguk cawan murka Tuhan? Karena hidupnya benar dan tidak bercelah. Catatan kedua, mau bicara soal berani tampil beda. Saudara ingin mendapatkan kasih karunia Allah, berani tampil beda. Berani untuk katakan tidak pada dosa. Seperti Nuh berani berkata tidak, aku tidak akan memberontak kepada Allah. Dibanding kelompok-kelompok yang lain, begitu pede karena merasa sudah luar biasa perkasa manusia di zaman purbakala. Saya mau katakan hal yang kedua, saudara dan saya berani tampil beda. Harus berani katakan tidak, karena status saya dan saudara adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Tolong dong, saya kira begitu. Saudara tidak mungkin ke lorong-lorong dan berkata, saya sudah diselamatkan, saya mendapatkan kasih karunia, lihat saya. Nah, orang gak akan percaya. Orang hanya akan percaya kalau hidup saudara berubah, pribadi yang penuh dalam ketaatan, penuh dalam kekudusan. Terakhir Bapak Ibu, kiranya ayatnya yang ke-6 ini tidak terucap lagi dari sorga ketika Tuhan lihat saya dan seisi rumah saya, ketika Tuhan melihat bapak-bapak, ibu-ibu di rumah dan seisi rumah Bapak Ibu. Kiranya ayat 6 ini tidak terucap lagi dari Tuhan ketika menengok perilaku kita, saya menyesal menciptakan nyoman jepun. Tetapi kiranya Tuhan bersuara, wow, sangat baik engkau anakku, tidak keliru aku menghadirkan engkau, dan seterusnya. Buatlah Tuhan tidak menyesal. Buatlah saudara dan saya menyenangkan hati. Selamat menikmati kasih karunia itu. Tetapi hiduplah di dalam ketaatan. Senangkanlah Tuhan. Jangan buat Tuhan menyesal. Haleluya. Amin.